Halo, namaste. Ketemu lagi dengan saya Haikal Pratama. Kali ini masih di general reading. Kemarin kita sudah di pick a card. Saya selingi dengan video itu supaya kalian gak bosan. Sekarang kita lanjut lagi menyelesaikan general reading untuk bulan lahir ya. Sekarang giliran Juni ya, kemarin Mei, sekarang Juni. Oke, tekniknya sama, bukaannya sama, 1 2 3 4. Di bawahnya ada oracle. Nanti saya buka juga karakter card dari Botanical Garden. Oke, langsung aja kita shuffle kartunya. Arcana Mayor. Oke. Sifat pembacaan ini adalah general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan ya. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda ya teman-teman. Oke, kita shuffle. Jangan lupa like, subscribe, komen, supaya saya terus membagikan konten-konten yang bisa menghibur Anda semua. Oke, ada apa dengan kocokanku hari ini? Gak bagus ya. Oke, buat kalian yang lahir pada bulan Juni, ini adalah bukaan kalian. Dear card, please open for Juni. Oke. Oke, saya rasa cukup. Oops. Keberuntungan ada The Hangman. Keuangan ada Eight Pentacles, sorry. Kesehatan ada Seven Cups. Di percintaan ada Knight of Wands. Cukup bagus sebenarnya ya teman-teman. Di bottom groundnya ada Two Swords. Oke, kita simpan dulu. Kita kasih batu. Kita shuffle Oracle card. Message from Unicorn. Dear Unicorn, please open the message for people who born in June. Buat kalian yang lahir Juni ya. Sekali lagi. Oke. Di peruntungan ada worth waiting for. Di keuangan ada true. Oke. Kesehatan ada definitely yes. Percintaan ada healer. Interesting ya teman-teman. Bottom groundnya ada pet. Anda butuh teman, Anda butuh companion buat berbagi energi, yaitu adalah binatang peliharaan. So, kita shuffle lagi di karakter cardnya dari Botanical Garden. Oke, tidak ada kartu terbalik. Oke. Buat kalian yang lahir di bulan Juni, ini adalah kartu karakter kalian. Oke. Power and healing. Di sini ada healer. Ada Victorian Conquest. Nasturtium. Di sini kartunya ada blocks. Unanimity and harmony. Oke. So, dari bukaan ini bisa aku simpulkan bahwa tahun ini peruntungan kalian berada di posisi yang menggantung
ya. Bukan berarti jelek, bukan berarti bagus, tapi posisinya menggantung di tahun ini ya. Kayak semacam apa yang kalian lakukan itu kayak berada di tengah-tengah gitu, mau berhasil mau enggak, begitu aja terus gitu ya. Tahun ini peruntungan sebenarnya nggak jelek-jelek amat, nggak buruk-buruk amat. Berusaha lebih keras ya teman-teman. Aku lihat kalau kalian do more hard, do more effort, aku lihat tahun ini bisa sukses ya dalam hal karir ini, hal karir, keuangan, juga ke masalah bisnis. Ini aku lihat kayak semacam peruntungan tahun ini digantung gitu oleh sesuatu. Ya, jadi aku bisa simpulkan tahun ini cenderung 40% lebih beruntung, 60% mengarah ke ketidakberuntungan. Jelas ya teman-teman. Terus di kartu message-nya ada worth waiting for. Your patience will be reward. Ya, kesabaran Anda akan diberikan ganjaran yang baik, ganjaran yang memang seperti harapan Anda. Ya, jadi sabar, jalanin, nikmati ya. Jangan terburu-buru untuk sesuatu hal yang kalian kejar. Sabar, aku lihat apa yang kalian usahakan akan kalian nikmati pada akhirnya. Sabar. Semua jawaban dari doa-doa Anda akan keluar dan menjadi kenyataan. Oke, dari keuangan cukup bagus. Di sini ada 8 pentacles. Anda masih bisa masih punya uang masuk ya. Flow uang keluar juga nggak terlalu besar. Tahun ini lebih banyak menyimpan uang. Kalian yang lahir di bulan Juni ya, aku lihat pintar mengendalikan keuangan, well management. Manajemen keuangannya bagus tahun ini ya kalian. Dan aku lihat kalau kamu buka bisnis baru tahun ini cocok ya. Kalau ada modalnya silahkan buka bisnis baru dan cari peluang-peluang baru ya dalam hidup. Message cardnya ada true. Yes, what you are asking about is true. Semua ya kartu ini sama ini sebenarnya berkesinambungan ya. Jadi kartu ini true. Semua yang ada di otak kamu, semua doa-doa yang ada dalam pikiran kamu, semua akan terjadi dan yang kamu pikirkan adalah benar adanya, seperti itu ya. Kalau kamu memikirkan keuangan kamu bagus satu tahun ini ya, kamu akan mendapati itu. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu minta, semua akan terjadi secara perlahan-lahan ya. Pelan tapi pasti, sabar, jalanin, tekunin. Aku lihat akan ada kesuksesan, tapi ya kesuksesan itu harus dengan kerja keras, aku lihat. Ya, keuangan tahun ini well done, nggak ada masalah. Keuangan ada uang masuk, ada uang keluar nggak terlalu banyak. Cuma peruntungan tadi cenderung 40% beruntung, 60%-nya kurang beruntung ya. Karena mungkin effortnya kurang banyak dalam melakukan hal ya. So, di kesehatan ada 7 cups. Tahun ini kesehatan lumayan baik ya. Manajemen stres aja yang perlu diperbaiki. Emosi kita yang perlu diperbaiki. Aku lihat tahun ini kita mostly orang-orang yang lahir di bulan Juni akan merasakan kesehatan yang prima ya, dan imun sistem yang bagus. Dan mungkin pesan yang aku bisa kasih adalah tahun ini lebih banyak go outside ya. Jangan terlalu banyak di dalam ruangan ya. Jangan terlalu banyak bekerja. Kita harus menikmati hidup juga, dan kita harus bernapas di udara yang terbuka. Ya, di sini aku ngelihat ada sedikit stres, tapi masih bisa ditanggulangi. Yaitu tadi makanya message-nya adalah keluar rumah. Tapi kesehatan tahun ini well done, nggak ada masalah. Buat kalian yang lahir di bulan Juni, nggak ada masalah ya, bagus. Kartu message-nya definitely yes. The answer to your question is strongly yes. 1, 2, 3 ketiga kartu ini nggak tahu kenapa berkaitan semua. Yes ya gitu ya. Berarti tahun ini yang kalian impikan akan terjadi. Kalian menginginkan bisa aja harta yang berlimpah, mungkin aja bisa terjadi. Aku lihat kesehatan yang prima juga bisa terjadi. Aku lihat mobil, rumah, semua tahun ini masih bisa kesampaian ya. Pelan tapi pasti nikmati prosesnya dan enjoy the moment ya.
Definitely yes. Tapi kartu ini keluarnya di kesehatan. Ya, kesehatan kalian akan berada pada improvement yang bagus, kondisi yang prima, dan jika kalian sakit saat ini, kalian akan melihat kesembuhan yang berangsur-berangsur membaik. Ya, definitely yes. The answer to your question is strong yes. Oke? Ya, semoga sehat semua para viewer aku ya. Aku doakan sehat semua. So, di percintaan di sini harus moving forward ya. Kalian harus melupakan X, melupakan semua kenangan-kenangan yang buruk di belakang Anda. Jangan membuka lembaran lama ya. Di sini kalian harus maju dan sudah saatnya move on dari masa lalu. Aku lihat di sini kalian terlalu terikat oleh masa lalu dan susah untuk melupakan orang itu. Ya, dalam sisi percintaan masih galau, masih bucin, dan masih terikat sama hubungan yang lama. Ya, harus sudah saatnya move on untuk keberlangsungan hidup kalian juga, untuk keberlangsungan otak dan pikiran kalian juga, kesehatan mental kalian juga. Ya, aku sudah sarankan tahun ini lebih menata hidup lebih baik dan move on. Ya. Di sini kartu message-nya ada healer. Berarti kalian memang belum bisa sembuh dari luka lama, luka masa lalu, luka yang terdahulu. Dalam hal ini percintaan ya. Aku ngelihat ada luka batin yang susah gitu untuk disembuhkan. You have the power to help and heal other. Kamu punya kuasa Tuhan, kamu punya ability, kamu punya power untuk menyembuhkan orang lain, tapi kamu nggak bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Aku lihat di sini ya. Berdamai dengan diri sendiri, maafkan diri kamu dulu, setelah itu maafkanlah orang-orang yang telah bersalah terhadap dirimu. Dalam hal ini percintaan, bisa aja dulu kamu disakiti oleh pasangan kamu sebelumnya, mantan kamu. Ya, kamu harus maafkan diri kamu dulu, setelah itu maafkan dia. Setelah itu aku ngelihat akan ada perubahan positif dari hidupmu karena kamu sudah terlepas dari luka batin. Ya, maafkan diri dulu, sembuhkan diri kamu, baru sembuhkan diri mereka. Bagaimana menyembuhkan mereka? Kamu harus memaafkan mereka, gitu ya. Tahun ini kamu juga cocok dijadiin sebagai teman curhat karena kamu feedback kamu atau masukan kamu itu berguna bagi mereka dan mereka akan mendengarkan feedback kamu itu sebagai obat ya, sebagai penyelesai suatu masalah gitu. Jadi kalian ini pintar menyembuhkan orang, tapi kalian nggak pintar menyembuhkan hati sendiri ya. Ya, kalian dibutuhkan orang untuk menyembuhkan luka hati orang, tapi kalian harus sembuhin juga hati kalian sendiri tahun ini ya. Oke, so dari kesimpulannya, tahun ini secara garis besar 50% menuju ke arah yang lebih baik, 50% kalian harus tetap waspada di sini ya. Peruntungan masih digantung, peruntungannya lebih kuat lagi berusaha. Keuangan bagus, tahun ini ada uang masuk, pengeluaran sedikit. Kesehatan juga gitu bagus ya, nggak kelihatan yang kronis apa segala macam, cuma disuruh banyak keluar rumah, menikmati matahari dan menikmati udara yang segar ya. Percintaan harus move on dari masa lalu dan luka batin ya. Oke. So di bottom groundnya ada two sword, di sini disuruh berhati-hati ya. Kita harus tetap waspada apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita. Jangan salah ambil langkah, jangan salah menilai sesuatu dengan cepat, dan harus memikirkan sesuatu dengan matang. Jangan ambil keputusan dikala kita sedang emosional, oke? Jangan cepat mengambil keputusan kalau kita sedang emosi, oke? Teman-teman paham ya sampai di sini? Waspada dan terus aware akan lingkungan sekitar, akan fisik kita, akan keuangan kita, akan keluarga kita, keselamatan diri kita harus aware ya. Di sini berhati-hati. Mostly dari kartu message-nya aku ngelihat tahun ini pencapaian yang kalian inginkan akan tercapai dan doa-doa kalian akan dilancarkan oleh Tuhan ya. Kita berharap sama-sama tahun ini kalian diberkati Tuhan dengan rezeki yang berlimpah. Oke. So di bottom ground-nya ada pet. You love and understand animal. Berarti tahun ini kalian membutuhkan seorang teman, teman secara intim, yaitu pet atau binatang. Bisa hamster, bisa kucing, bisa tikus, bisa
ya binatang peliharaan lah, anjing ya, musang apalah segala macam yang membuat kalian itu distract dari luka masa lalu yang aku lihat gitu ya. Kartunya semua berkaitan buat kalian yang lahir di bulan Juni ya. Harus punya binatang tahun ini supaya energinya terdistract dari luka batin dan kalian bisa move on dan melupakan kisah cinta yang buruk. Oke, di karakter cardnya di sini ada power and healing ya, itu tadi kartu ini juga berkaitan. Kalian ini punya ability, punya kuasa Tuhan, kalian tuh punya kemampuan dalam menyembuhkan orang. Pokoknya kalian itu bisa dimintai pendapat dan pendapat kalian itu berguna bagi mereka ya, untuk berkembang, untuk grow up, untuk self esteem. Aku melihat gitu, untuk healing orang gitu ya. Tapi kalian gak bisa menghealing diri kalian sendiri karena luka batin. Bagaimana cara melupakan luka batin tadi? Yaitu memaafkan diri sendiri dan cari pet, cari peliharaan ya. Di sini ada victory and conquest. Kalian itu suka kemenangan ya, suka kemenangan dan suka melihat musuh kalian itu kalah gitu ya. Jadi kayak ada sisi-sisi bad, sisi-sisi jelek dan sisi-sisi apa ya, suka akan kemenangan dan melihat musuh kalian itu kalah gitu ya. Bagus sih sebenarnya, nggak ada masalah buat itu, dan kalian cukup pintar dalam memainkan peran, dalam memainkan strategi di tempat kerja mungkin atau di lingkungan sekitar ya. Ini tipe-tipe orang yang suka menggosip nih, keluar kartu ini ya, yang di kalangan mereka itu ini jadi center of attention ya di sini. Mungkin tadi ya, itu tadi harus ada moving forward dari kebiasaan lama, harus pindah ke kebiasaan yang baru ya. Aku lihat di sini. Oke, di selanjutnya ada unamiti dan harmoni. Orangnya suka keindahan dan suka hidup dalam keharmonisan ya, tidak suka konflik dan tidak suka kekerasan. Kalian yang lahir di bulan April, aku bisa simpulkan bahwa kalian memiliki kekuatan dalam menyembuhkan orang. Nggak mesti seperti Ning Siti Napi, nggak mesti. Aku lihat dari kata-kata juga kalian bisa menyembuhkan orang. Nggak mesti harus punya indera keenam untuk menyembuhkan orang ya. Power di sini dalam artian yang sangat luas ya. Kata-kata pun juga memiliki power. Oke? Di sini juga kalian itu suka kemenangan dan suka melihat musuh kalian kalah ya. Terus di sini juga ada suka menyenangi keharmonisan dan menyenangi hal-hal yang indah dan apa ya, suka dengan hal-hal yang aman, tentram, damai gitu. Aku lihat sih di sini harmoni ya. So, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Tahun ini kalian bagus pembacaannya, mostly apa yang kalian inginkan tahun ini kalian akan mendapatkan dengan mudah. Peruntungan mungkin 60%, kurang beruntung tahun ini 40% masih bisa mengusahakan. Oke. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Selebihnya mohon maaf, ambil yang positifnya. Dan pembacaan ini sifatnya general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi. Oke, terima kasih, namaste, salam kebajikan.